Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Lento Channel pada malam hari ini di acara Ngomis Ngobrol Mistis. Oke, pada malam hari ini Ngomis kedatangan narasumber. Selamat datang Mas Abdel Ya, di selamat Ngomis datang. pada malam hari ini. Ya, jadi ini Mas Abdel ini merupakan salah satu pegawai di Rumah Sakit COVID-19. Bisa diceritakan sedikit Mas Abdel waktu itu jenengan di bagian apa di rumah sakit tersebut? Pas waktu di bagian COVID itu saya bekerja di rumah sakit swasta. Itu sebenarnya sih bagian perawatan, Mas. Bagian perawatan. Di situ kan banyak pasien COVID waktu itu, dan rumah sakit kan sepi pengunjung. Waktu itu pas awal-awal COVID sepi, terus pasien COVID itu cuman berapa orang gitu, dan prosedur COVID itu sangat ketat, Mas ya. Kejadian-kejadian di sana sih sebenarnya banyak, Mas. Banyak. Oke, nanti bisa diceritakan lebih lanjut ya. Ini untuk apa? Untuk konco Bolo Lendo Channel yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya. Oke, mari kita saksikan cerita dari Mas Abdel lebih jelasnya. Monggo Mas Abdel bisa cerita lebih jelas. Kan tahu sendiri, Mas ya, kalau rumah sakit itu biasanya emang banyak kejadian mistis, apalagi pas pasca COVID itu rumah sakit sepi ya, makhluk astral mungkin banyak di situ, Mas. Pada datang gitu ya. Ya, kemungkinan gitu. Emang suasananya itu juga berbeda, Mas. Dulunya ada pengunjung, sekarang nggak ada pengunjung gitu kan, Mas. Itu. Terus waktu itu pernah sih pasien COVID meninggal. Terus dari ruangan itu kan harus ditaruh di tempat khusus untuk sebelum dimandikan secara COVID itu kan, Mas. Itu harus ditaruh di ruangan. Waktu itu kan saya dorong pasien itu sama teman saya berdua, dan itu tengah malam sekitar jam 1:15 atau berapa, setengah 2-an lah gitu. Naik lift, turun ke ruangan itu, wah, hawa dingin, terus suasananya sudah merinding nih, Mas. Bikin merinding gitu. Taruh di situ, itu pas waktu naruh emang posisi jenazah cuma satu itu aja, Mas. Saya taruh di ruangan itu sama teman saya. Habis itu ruangan ditutup, pintu udah ketutup, Mas. Waktu mau naik lift ada suara kayak pintu jeder gitu, Mas. Ada yang lempar gitu berarti. Kayak suara pintu Dibuka. digebrak itu, di apa itu? Apa didor-dor gitu? Enggak, kayak digebrak. Padahal nggak ada angin sama sekali, Mas. Jeder gitu. Wah, langsung nggak enak nih. Wah, gitu. Akhirnya naik lift. Liftnya nunggu lama, terus naik lift balik ke ruangan, udah gitu. Sebenarnya juga bukan itu aja sih kalau di rumah sakit kejadian-kejadian. Teman-teman yang dari pengakuan teman-teman yang agak peka juga gitu sering melihat kayak bayangan putih
gitu. Kejadian di rumah sakit memang banyak mas. Tapi apa namanya, Mas apa jenengan sendiri pernah lihat penampakan secara langsung apa cuma dengar suara-suara itu doang? Kalau saya penampakan secara langsung sih belum mas, cuman perasaan saya di situ ada sesuatu, terus kadang bau gitu kan, dari bau, terus sama suara-suara sih juga mas. Suara-suara itu kayak mungkin orang nangis atau apa gitu. Biasanya sih pernah gitu kejadian ya di ruangan, berarti di gudang mas. Di gudang rumah sakit waktu itu? Iya di gudang. Gudang itu kan di lantai atas, kayak di lantai atas kayak lonceng gitu, cuman kan bukan loteng yang atap gitu, bukan ya, di bawahnya atap gitu. Pas waktu itu ada suara kayak orang nangis mas di situ. Saya ke situ, saya cek, kok nggak ada orang mas. Tak kira ada, nggak ada orang ternyata. Biasanya kan kalau siang gitu kan, kadang ada orang gitu kan. Itu saya masih sore padahal mas, Jam berapa itu kira-kira? sekitar mau maghrib itu. Setengah enaman berarti? Iya. Jam 5, setengah 6? Iya, setengah 6. Saya ke situ, wah nggak ada orang, aduh nggak enak nih. Perasaan aduh udah panas dingin, saya lari ke bawah, nggak ke situ lagi mas. Sebenarnya sih penasaran tapi agak takut gitu Takut mas. ya? Gak berdua ya, suasananya gitu. Mungkin mas sendiri pernah punya pengalaman di sekitar rumah sakit atau apa gitu kan? Ya, kalau saya sendiri sih apa namanya, apa kalau lihat secara langsung belum pernah mas alhamdulillah, tapi kalau sama seperti masnya aura gitu, kayak kayak firasat lah, kayak ada di pojok sana kayak ada itu gitu doang sih kalau saya. Iya sering mas, itu emang sering kalau perasaan kayak ada orang lagi duduk, Iya. berdiri atau tiduran di situ, padahal itu ruangan kosong, tapi perasaan itu ada orang duduk di situ atau sedang tidur di situ. Itu sering kalau saya mas gitu. Cuman kayak jadinya ya kalau lihat gamblang itu belum pernah berarti. gitu. Kalau suara-suara sama hawa gitu kan sering gitu. Nah itu apa, pada saat nyenangan apa mendorong jenazah itu yang dirasakan dalam itu tuh apa gitu, apa takut apa gimana? Sebelumnya sih karena mungkin sering kejadian, maksudnya sering dorong pasien sih nggak ada rasa takut apa gitu. Cuman pas waktu itu aja mas, itu waktu itu emang ya itu ada suara, ada kejadian kayak gitu, suara pintu digebrak gitu, terus wah gitu. Itu berarti pada saat apa mendengar suara pintu digebrak itu masnya langsung naik lift ke atas itu? Iya langsung buru-buru naik. Cuman kan posisi saya berdua dengan teman saya. Teman saya yang paling ketakutan. Kenapa? Padahal kan nggak ada angin. Saya bilang angin gitu. Padahal di situ ruangannya kan nggak ada angin. Karena gedung ya mas. Gedung. Terus itu kalau angin kan harusnya ruang terbuka, ada angin. Itu nggak ada angin. Tapi kayak digebrak. Posisi pintu juga udah saya tutup. Soalnya saya yang terakhir nutup itu. Teman saya keluar dulu karena takut gitu. Berarti itu apa di ruangan apa jenazah itu posisi lampunya nyala apa enggak nih mas pada saat dengan masukin jenazahnya itu? Posisinya nyala cuman nggak terang, jadi
kayaknya lampu satu itu Nomor mas, satu doang itu. nggak terang emang ruangannya. Tapi di dalamnya banyak apa? Jenazah apa cuma satu itu doang? Waktu itu masih satu itu aja, Masih itu. tapi emang ruangan itu di situ sering buat taruh jenazah dulu sebelum dimandikan secara prosedur covid gitu mas, ditaruh gitu nanti kan besok pagi petugasnya datang gitu kan memandikan secara secara covid, habis itu langsung prosedur pemakaman gitu. Berarti habis setelah ditaruh di ruangan itu ada yang ambil sendiri berarti Mas? Iya, soalnya kan kalau jam-jam emang itu kan yang ditaruh di situ biasanya jam 12 ke atas mas. Kalau masih jam ke bawah kan bisa langsung di jam 12 ke bawah kayak jam 9, jam 10 itu kan bisa masih ada petugasnya bisa langsung di prosedur covid gitu. Tapi kalau jam 12 ke atas itu kan tugasnya juga belum ada, nanti pagi baru ada, pagi jam 6 itu baru ada petugasnya gitu. Baru memandikan secara covid. Itu apa nyenengan apa namanya kanan apa di bagiannya apa yang menaruh jenazah ke ruangan itu ya Mas? Nah itu apa selain mengalami kejadian pintu digebrak itu kejadian apa lagi yang nyenengan pernah alami Mas? Mungkin itu mas, kejadian di ruang ganti mas. Di ruang ganti. Iya, di ruang ganti itu mas ya, kayaknya sih dikerjain makhluk halus Maksudnya gitu mas. ruang ganti pakaian apa ruang ganti apa? Ruang ganti pakaian, Pakaian. mas ya, kan petugas sendiri kan untuk apa namanya pakai alat perlindungan diri APD itu APD. ya kan, ada ruangan khusus untuk ganti kan gitu. Itu di ruangan ganti emang untuk masuk itu kan 2 orang atau 3 orang, itu ruangan kan sering kosong mas. Waktu itu saya sendiri malam-malam karena mau gantian dengan teman saya, masuk ke ruangan itu kayak dikerjain makhluk astral gitu mas. Jadi apa namanya alat APD kayak handsgun gitu, sarung tangan, saya taruh di meja mas, tahu-tahu pindah sendiri mas. Sarung tangannya itu padahal di dalamnya nggak ada Padahal orang. iya, saya udah taruh di meja mas, pindah sendiri. Sumpah mas, saya taruh di meja sini mas ya, saya taruh di sini terus pindah ke pojok sini. Padahal kan itu kan saya kan masih fokus pakai APD kan mas. Itu sarung tangan yang terakhir yang mau saya pakai itu, pindah sendiri mas gitu. Wah, perasaan gak enak, akhirnya langsung aku ambil pakai, buru-buru masuk gitu mas. Cari teman gitu. Emang ya rumah sakit kan emang banyak gitu sih mas. Nah itu apa Mas yang apa kembali lagi yang siapa si mayat tersebut ya Mas, itu pada saat datang ke rumah sakit itu posisinya masih hidup atau udah meninggal? Waktu saya datang ke situ ya, sih posisi sih dia sudah meninggal di shift karena pas operan gitu kan, shift yang sebelumnya. Terus saya kebagian dorong pasien itu ke kamar mayat. Berarti posisinya udah meninggal berarti? Iya, posisi udah meninggal, udah diberi pertolongan sama dokter sama perawatnya juga. Waktu itu masuk sama temanku, udah meninggal, tinggal kita beresin semua itu, beresin barang-barangnya pasien, terus apa, karena
waktu lama itu agak lama kita udah di apa namanya, dibungkus dulu terus ditaruh di ruangan. Nanti kan yang memandikan secara COVID kan itu apa namanya, petugas pemulasaran. Mas, kopi ini boleh diminum dulu mas. Oh iya, siap. Ini saya ngomong-ngomong kayak gini kok kayak merinding Merinding, mas. ya. Gitu, mas. Biasa mas, apa? Nggak cuma nyendangan mas, sing apa narasumber sebelumnya juga ngerasain kayak gitu. Setiap kali acara ngomis pasti narasumber pasti ngerasain gitu. Ngerasain merinding gini. Ini berdiri nih mas. Tapi nggak apa-apa. Ada jenazah yang bangun apa enggak itu? Jenazah yang bangun itu nggak ada mas. Kalau bangun itu berarti kan belum meninggal. Belum meninggal nanti. Tatoan berarti mas. Iya. Ngeprank berarti itu. Ya nggak ada loh mas. Tapi apa? Berarti masnya belum pernah ngalamin apa kejadian yang apa namanya, yang sangat-sangat serem gitu ya? Berarti cuma dengar suara penciuman. Iya. Malah saya kejadian yang serem itu malah mungkin setelah dari rumah sakit. Berarti ya, di luar rumah sakit. di luar rumah sakit waktu pulang mas. Enggak mas, enggak didatengin korban. Waktu itu kan habis pulang sama ya ada kejadian meninggal kayak gitu ya mas. Mungkin karena posisi badan nggak enak kayak meriang gitu mas. Nah, ya. Pulang lewat sawah terus sampingnya itu habis sawah masuk ada jalan itu sampingnya itu kuburan mas. Di situ mas gak ada putih-putih itu lewat nyebrang. Waktu itu kan masih ngebut mas. Iya. Saya takut akhirnya berpikir aduh ini kalau ngebut bahaya. Akhirnya wis gimana caranya, pokoknya jalan tapi tetap itu sama ndrodok gitu mas. Mas perasaan saya itu putih-putih nyebrang, habis itu kayak ada yang apa ngikutin mas gitu mas, kayak ada ngikutin terus sampai hampir, berarti kalau rumah saya itu sebelum rumah saya berarti mas sekitar 1 kilo dari rumah saya kan ada jembatan di situ baru hilang mas. Ngikutinnya perasaan itu lama banget. Maksudnya dalam arti ngikutin itu kerasa ada yang muncing apa ya, apa gimana? Kayak terbang gitu mas, bukan bonceng, kayak terbang di belakang gitu, ngikutin tapi kayak terbang. Aduh ini apa ini, aduh. Nah tadi pas di perjalanan pulang itu ketika melihat apa bayangan sosok putih itu jaraknya itu dekat atau berapa meter gitu? Mungkin sekitar 200 meter atau apa, soalnya masih agak jauh, masih saya lihat set, tapi posisi kan saya masih ngendara motor agak ngebut mas, mungkin kecepatan 60 atau berapa gitu. Wah ndrodok itu mas, mau ngebut lagi tapi takut. Terus akhirnya ya itu saya beraniin mau baca sebisanya mas, nggak tahu apa. Mungkin bacaan itu mas apa, doa makan, saya takut ikut kebaca juga mungkin takut karena dimakan saking ya. takutnya. Ya.
Biasanya kan kalau orang takut itu kan semua itu keluar sih Mas. Ya ngumpat, ya doa, keluar semua Mas. Itu emang sering. Dulu juga pas waktu zaman di Jogja sering juga waktu lewat ini daerah eh, daerah mana ya, pokoknya di jalan gitu Mas. Saya lupa jalannya namanya apa, mau memasukin daerah situ. Wah, sama suasana pas posisi saya lagi nggak enak badan kayak meriang gitu, pasti gitu Mas, ada perasaan itu lebih peka Mas. Nggak ada yang ngikutin gitu. Itu kalau posisi badan nggak enak mending di rumah Di aja rumah atau aja. minta teman gitu. Daripada Daripada ngalamin Iya. kejadian-kejadian kayak gitu ya. Mungkin ada cerita lagi Mas atau udah cukup? eh, iya kayaknya saya tuh ceritanya sih sebenarnya kalau kejadian di rumah sakit banyak, tapi kalau diceritain satu-satu itu ya mungkin waktunya sih Sampai nggak besok cukup ya. ya. Karena banyak. Cuman kan kejadian yang saya alami itu kalau dari cerita teman-teman itu masih banyak. Masih banyak. Gak ada eh, pernah saya diceritain sama teman saya itu sama kayak gitu, ada orang meninggal, itu petugas pemulasaran waktu itu kan sebelum habis sisa Mas, kan masih ada petugasnya. Ya. Habis sisa itu mau, padahal keranda itu sore itu ditaruh di dekat tempat pemulasaran, itu tahu-tahu itu udah pindah, nggak ada Mas di situ, tapi nggak ada yang lihat, cari ternyata kerandanya udah pindah sendiri ke tempat itu, tempat jenazah. Itu kalau apa? Kalau bayangin yang ngelihat secara langsung pasti ya melayu Mas. Iya. Oh, di dengar ceritanya aja udah serem ya gitu. Oke, mungkin apa ceritanya itu aja Mas. Ya mungkin cukup sih kalau banyak nggak sampai Iya. cukup waktu sekian. Oke, untuk apa, untuk pemirsa Kanca Bola Lenta Channel, pemirsa Ngomis yang penasaran dengan ceritanya Mas Abdel, bisa apa namanya, bisa kita dengarkan di episode selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin Ngomis pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Mas Abdel Ya, telah sama-sama, Mas. telah bercerita tentang kisah mistisnya. Ya. Semoga sehat selalu Mas Abdel. Amin. Oke, terima kasih Lenta Channel, terima kasih Ngomis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.